Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahji ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral muslimin jamaah Masjid Imam Syafi'i rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk bermuajahah, untuk bertemu, berkumpul kembali dalam rangka melanjutkan silsilah dari kajian kitab Sulamut Taufiq ila Mahabbatillahi ala Tahqiq, kitab yang membahas masalah fikih dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Insyaallah pada malam hari ini kita membahas tentang pasal muamalah yang berhubungan dengan muamalah seorang muslim. Faqala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ilmi fid daraini amin. Faslun, pasal yang baru. Yajibu wajib ala atas kulli muslimin, setiap muslim, mukallafin yang mukallaf, an la yadkhula, supaya tidak masuk, fi syai'in, dalam suatu hal, hatta, sehingga, ya'lama, dia mengetahui, ma, apa-apa, ahalla, yang telah menghalalkan terhadap hal tersebut Allah Ta'ala, minhu, dari perkara tersebut, wa ma, dan apa-apa yang harrama, telah Allah mengharamkan, li'annallaha, karena sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ta'abbadna, kita sudah menyembahnya atau kita beribadah kepada Allah, bi asya'a, dengan berbagai macam hal, fala budda, maka wajib, min mura'ati, dari menjaga, ma, segala macam perkara, ta'abbadna, yang kita menyembah Allah bihi, dengan perkara tersebut. Waqad ahallallahu, waqad, dan sungguh, ahalla, telah menghalalkan Allah, al-bai'a, bai' atau jual beli, wa harrama, dan Allah mengharamkan ar-riba, riba. Wa qad qayyada, dan sungguh telah memberikan rambu-rambu, asyar'u, syariat, hadzal bai'a, jual beli ini, bi alati ta'rif, dengan hal-hal yang dikenali, bikuyudin, dengan rambu-rambu, wa syurutin, dan syarat-syarat, wa arkanin, dan rukun-rukun, la budda, yang harus, min mura'atiha, dari penjagaan hal tersebut. Maka di sini al-musannif rahimahullah taala, Syekh Sayyid Abdullah Ibnu Husain Ba'alwi rahimahullah taala, beliau menjelaskan kepada kita dalam pasal ini bahwasanya wajib bagi setiap muslim yang mana dia mukallaf. Mukallaf adalah yang berakal dan sudah balik. An la yadkhula fi syai'in hatta ya'lama ma ahallallahu ta'ala minhu wa ma harrama. Tidak boleh bagi seorang muslim untuk masuk dalam suatu hal yang mana dia harus mengetahui hukum-hukum yang berada dalam hal tersebut, baik yang dihalalkan Allah atau yang diharamkan. Kenapa demikian? Karena li'annallaha subhanahu ta'abbadna bi asya' fala budda min mura'ati ma ta'abbadna bihi.
Karena Allah Subhanahu wa taala itu diibadahi, disembah dengan berbagai macam cara. Ketundukan kepatuhan manusia kepada Allah itu dalam berbagai macam sisi, dalam berbagai macam aspek kehidupan. Jadi ketundukan kepatuhan kepada Allah bukan hanya dalam masalah ibadah mahdhah, ibadah yang memang pure ibadah, seperti sholat, ya, membaca Al-Quran, bukan cuma itu. Tapi ketundukan dan kepatuhan kita kepada Allah itu dalam berbagai macam sisi. Ya. Maka oleh karena itu, di dalam sisi apapun yang mana kita harus taat dan tunduk kepada Allah, kita pun harus menjaga hal tersebut. Waqad ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Dan di antara praktek atau aspek kehidupan yang kita dituntut untuk tunduk dan patuh dengan aturan Allah adalah dalam masalah muamalah jual beli. Dan di sini disebutkan waqad ahallallahu al-bai'a waqad ahallal bai'a wa harrama riba. Dan sungguhnya Allah sudah menghalalkan jual beli dan mengharamkan ar-riba. Waqad qayyada syar'u hadzal bai'a bi alati ta'rif. Dan syariat sudah meletakkan rambu-rambu untuk jual beli ini. Ya. Meletakkan rambu-rambu, meletakkan aturan-aturan. Ya. Yang mana dalam jual beli, ya, ada quyud, ya. Bi quyudin, rambu-rambu, wa syurut, ada syarat-syaratnya. Wa arkan, dan ada rukun-rukun dalam jual beli. La budda min mura'atiha, yang mana kita wajib untuk menjaga hal tersebut. Kemudian beliau melanjutkan fa'ala, maka wajib atas man orang yang arada, dia ingin al-bai'a, untuk menjual, wasyira'a, dan membeli, an yata'allama, untuk mempelajari dzalika, hal tersebut, mempelajari aturannya, mempelajari fikihnya. Wa illa, dan jika dia tidak mau belajar, akala riba, dia akan memakan riba. Sya'a, baik dia kehendaki, am aba, ataupun dia tidak mau. Dalam artian, ya, dia akan memakan riba, ya, entah itu karena dia tahu atau karena tidak tahu. Ya. Makanya di sini beliau menekankan untuk bagi orang, ya, bagi orang yang sudah masuk dalam dunia bisnis, dunia pekerjaan, maka hendaknya orang tersebut mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan pekerjaannya itu, terutama dalam sisi fikihnya, mana yang diperbolehkan, mana yang dilarang, mana transaksi yang haram, mana transaksi yang halal, mana barang-barang yang boleh diperjualbelikan, mana barang-barang yang tidak boleh diperjualbelikan, ya, dan seterusnya. Waqad qala, dan sungguh telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tajirus saduqu, pedagang yang jujur, yuhsyaru, dia akan dikumpulkan, dibangkitkan yaumal qiyamati, pada hari kiamat, ma'asiddiqina, bersama dengan orang-orang yang jujur, wasyuhada'i, dan para syuhada, para syahid, orang-orang yang mati syahid. Wa madzaka, dan tidaklah keutamaan tersebut dia dapatkan illa, kecuali li ajli ma yalqahu, karena apa yang sudah dia berikan, min mujahadati nafsihi, dari memerangi nafsunya, wahawahu, dan juga memerangi hawanya, maksudnya memerangi hawa nafsunya, wa qahriha, dan dia memaksa hawa nafsunya, ala ijra'il uqudi, untuk menjalankan akad-akad, ala ma amarallahu, di atas apa yang sudah diatur dan diperintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa illa, dan jika tidak, fala yakhfa, maka tidak tersembunyi lagi, ma tawa'adallah, apa yang sudah Allah berikan peringatan,
min ta'addil hududi, dari orang atau dari melampaui batas. Ya. Jadi kalau misalkan orang itu tidak mau tunduk pada aturan ya yang telah diatur oleh Islam dalam jual beli, dalam muamalahnya, ya. Kalau dia tunduk dan patuh, maka dia akan mendapatkan kemuliaan tadi, bisa dikumpulkan dengan para as-siddiqin wa syuhada, dengan para orang-orang yang jujur dan juga orang-orang yang mati syahid. Tapi kalau tidak mau, ya, dia mencari makan atau dia berjual beli ya dengan tanpa memperhatikan rambu-rambu syariat, ya, maka dia akan mendapatkan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala dan ancaman ya bagi orang-orang yang melampaui batas. Tsumma, kemudian, inna baqiyatal uqudi, sesungguhnya yang lainnya dari akad-akad, yaitu dari muamalah, minal ijarati, dari seperti ijarah, sewa menyewa, wal qiradi, ya, dan perhutangan, warrahni, dan arrahan, pergadaian, wal wakalati, dan perwakilan, wal wadi'ati, dan wadi'ah, penitipan, wal ariyati, dan juga peminjaman, wasyarikati, dan persyarikatan, ya, kerjasama. Ya. Al-qirab tadi mudharabah, ya. Al-qirab tadi mudharabah. Wal musaqati, dan juga musaqah. Ya, musaqah akad dalam pertanian. Wa ghairiha, dan juga lain sebagainya. Kadzalika, demikian pula, la budda, wajib, min mura'ati syurutiha, dari memperhatikan syarat-syaratnya, wa arkaniha, dan juga rukun-rukunnya. Ya, maka setiap orang yang misalkan dia punya usaha, ya, atau dia sedang melakukan kerjasama, maka dia mempelajari bagaimana Islam mengatur kerjasama antara sama muslim, ya. Atau misalkan dia memiliki usaha persewaan misalkan, ya, persewaan, maka itu masuk dalam ranah ijarah, ya, sewa menyewa, ya. Baik yang disewakan adalah jasa, ya, atau jasa dirinya sendiri atau jasa suatu alat, ya. Maka dia harus mempelajari fikih masalah ijarah dan juga lain sebagainya. Maka di pembahasan ini penulis rahimahullah ta'ala memberikan penekanan kepada kita semua bahwasanya ya agama Islam ini bukan hanya mengatur masalah ibadah kita yang ada di masjid, tapi bahkan ketika kita di luar pun kita juga harus memperhatikan muamalah kita dengan sama manusia supaya tetap berada di dalam jalur syariat, ya, yang mana itu adalah jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Wa aqdun nikah, dan demikian pula akad nikah, yahtaju ila mazidi, yahtaju yang mana hal tersebut membutuhkan ila mazidi ihtiyatin, ya, lebih dalam masalah perhatian, wa tathabbutin, dan pemastian. Karena berbahaya kalau misalkan akad nikah kemudian kita tidak tahu ternyata hal tersebut tidak sah dalam pernikahan, kan berbahaya. Berefek kepada nasab, kalau nanti sudah punya anak, oh ternyata ini dulu nikahnya tidak benar misalkan. Hadaran, ya, karena kekhawatiran, mimma yatarattabu, atas hal-hal yang akan terjadi, ala fakti dzalika, ketika tidak didapati keabsahan dari akad nikah tersebut. Baik. Ala kulli hal, ini adalah gambaran umum, ya, tanbih atau peringatan dari musannif, dari penulis kitab ini kepada kita semua agar kita
mempelajari, ya, kita lebih memperdalam hukum-hukum fikih pada khususnya yang berhubungan dengan muamalah kita sehari-hari. Baik. Faslun. Kemudian fasal berikutnya ini beliau membahas tentang hal-hal yang dilarang dalam masalah muamalah. Beberapa hal, tidak semuanya, tapi beliau sebutkan ini juga sudah mencukupi bagi kita untuk mendapatkan faedah, karena ini memang kitabnya membahas secara umum, tidak secara rinci. Faslun, pasal yang baru. Beliau mengatakan yahrumur riba, diharamkan riba, fi'luhu, perbuatannya, wa akluhu, dan memakannya, wa akhdhuhu, dan mengambilnya, wa kitabatuhu, dan menulisnya, wa syahadatuhu, dan mempersaksikannya, wa hilatuhu, ya, dan juga hilahnya. Hilah itu adalah alasan-alasan yang dipergunakan supaya riba tersebut terlihat bukan riba. Jadi pengelabuan gitu ya. Kalau kita artikan bisa diartikan pengelabuan, ya. Baik. Yang pertama beliau membahas tentang riba. Riba secara sepakat para ulama, ya, ijma' kaum muslimin, bahwasanya riba secara umum adalah haram secara umum dan termasuk dosa besar. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah memperjelas di dalam Al-Qur'an, wa halallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Allah Subhanahu wa taala telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan melaknat, ya, la'anallahu akila riba wa maukilahu wa katibahu wa syahidaihi. Ya, Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, bersabda, Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah melaknat pemakan riba dan yang memberi makan riba dan penulis riba dan saksi untuk hal riba. Maka di sini perkara yang pertama yang beliau ingatkan kepada kita semua adalah masalah riba. Maka semua hal yang bersangkut paut dengan masalah riba ini hendaknya seorang muslim sebisa mungkin untuk menjauhinya, ya, sebisa mungkin untuk menjauhinya. Kemudian beliau mulai masuk membahas dari sisi fikihnya. Ya, kalau tadi dari fikih, dari sisi nasihat-nasihat, wasiat untuk melembutkan hati, karena seorang itu butuh, terutama dalam bab muamalah, ya, kalau tidak dilembutkan hatinya dulu, maka orang itu akan sulit menerima kalau apa yang dia lakukan itu tidak halal. Maka beliau tadi memberikan muqaddimah sebagai apa? Sebagai upaya untuk melembutkan hati seseorang. Ya. Beliau memperingatkan, ingat bahwasanya kita itu taat dan patuh pada Allah bukan cuma hanya di dalam masjid saja, tapi ketika kita mau melakukan sesuatu kita juga harus tetap taat dan patuh pada Allah. Bahkan kalau urusan perut pun kita harus taat dan patuh pada aturan Allah. Ya. Kalau orang yang baik dalam jual beli, maka tadi disebutkan hadisnya. Kemudian kalau orang itu tetap membangkang, tidak mau, ya, banggel, tidak mau dinasihati, maka dia akan mendapatkan ancaman Allah. Dilembutkan hatinya dulu, ya, dilembutkan hatinya dulu. Kemudian beliau di sini menyebutkan masalah riba. Beliau melanjutkan, wahwa, dan adapun riba itu adalah bai'u ahadin naqdaini, menjual, ya, jual beli, transaksi jual beli, ya, atau menjual salah satu dari dua naqd. Dua naqd itu adalah emas dan perak kalau dalam istilah fikihnya. Bil akhari, dengan emas dan perak yang lain, ya, dengan emas dan perak yang lain, ya, gampangannya gitu ya, gampangannya kita bisa terjemahkan uang gitu saja. Meskipun dalam mazhab Syafi'i ada sedikit hal yang berbeda di situ, tapi alakul hal gampangnya gitu lah. Gampangnya adalah menjual uang dengan uang, ya, atau menjual emas dengan emas, ya.
menjual emas dengan emas, atau menjual perak dengan perak, atau menjual emas dengan perak, atau menjual perak dengan emas, atau menjual emas dengan uang, menjual perak dengan uang. Maka riba itu adalah menjual salah satu dari emas atau perak dengan selainnya, nasi'atan, dengan tertunda, atau bi ghairi taqabudin, atau dengan tanpa adanya taqabud. Taqabud itu adalah serah terima di tempat. Taqabud itu adalah serah terima di tempat. Au bijinsihi, atau dengan yang sejenisnya. Maksudnya dengan sejenisnya itu adalah misalkan emas dengan emas, ya, perak dengan perak, gitu ya. Kadzalika, demikian pula, yaitu ribanya masuk dalam nasiah, ya, atau tanpa taqabud, au mutafadilan, dan ditambahi mutafadilan, yaitu dengan ukuran atau nilai yang berbeda. Jadi gini, komoditi riba kalau dalam mazhab Syafi'i itu terbagi menjadi dua ilahnya. Yang pertama adalah ilahnya adalah ats-tsamaniyah, ya, ats-tsamaniyah atau ghalabatus tsamaniyah, dan itu berlaku untuk emas dan perak di zaman dahulu, dinar, dirham. Dan yang kedua adalah mat'umat, nanti akan dijelaskan. Mat'umat itu adalah bahan makanan atau makanan, ya. Untuk yang pertama, komoditi riba yang pertama yaitu emas dan perak, atau yang hari ini bisa juga uang. Itu jumhur ulama modern, ya, ulama hari ini itu mengatakan bahwasanya uang ini dikiaskan pada dinar dan juga dirham. Jadi juga masuk dalam komoditi riba. Jadi kalau komoditi riba ini, maka aturan jual belinya harus ada tambahan. Tidak seperti jual beli biasanya, ya. Aturan tambahannya yang pertama adalah dilihat kalau misalkan dia itu barangnya sejenis, misalkan jual emas dengan emas, jual perak dengan perak, jual uang dengan uang, misalkan, iya, misalkan jual rupiah, maksudnya misalnya jual rupiah dengan rupiah, karena uang jenisnya banyak, ya, ada rupiah, ada dolar, ada apa gitu, ya. Tapi kalau misalkan jual rupiah dengan rupiah, kalau rupiah dengan rupiah itu satu jenis, kalau rupiah dengan dolar itu beda jenis, tapi masuk satu ilat, satu alasan riba, yaitu harga, nilai. Jadi kalau misalkan emas dengan emas, perak dengan emas, perak dengan perak, atau rupiah dengan rupiah, maka dipersyaratkan, ya, dalam jual belinya tiga hal. Yang pertama, ya, jual belinya tidak boleh ada penundaan. Ya, jual belinya tidak boleh ada penundaan. Jadi di dalam akadnya jual belinya tidak boleh ada penundaan di dalam akadnya. Ya, jadi tidak boleh misalkan jual emas, ya, dengan emas, gitu ya, emas dengan emas. Kemudian di dalam akadnya dia mengatakan emasnya saya ambil sekarang untuk emas yang saya miliki, ya, maka insya Allah akan saya berikan besok, misalkan. Maka ini tidak boleh, ini masuk dalam ranah riba, ya. Karena apa? Karena ada penundaan. Yang kedua adalah taqabud, ya. Yang pertama tadi namanya hulul, yang kedua adalah taqabud. Taqabud itu adalah serah terima barang di tempat. Serah terima barang di tempat. Jadi kalau misalkan, ya, misalkan barangnya dia punya dan dia tidak menunda, dalam artian tidak usah nunggu besok atau apa, insya Allah saya akan akan bawa setelah ini, ya. Tapi ketika melakukan transaksi, melakukan akad, ketika emas dari si penjual diberikan, kemudian si pembeli belum memberikan emasnya, ya, maka ini sudah masuk dalam ranah riba. Misalkan emasnya berada, ya, mungkin masih berada di mobil, misalkan. Atau emasnya mungkin masih berada di rumahnya yang mungkin agak jauh sedikit atau mungkin jarak beberapa rumah, ya. Tidak ada penundaan sekarang, ya.
ya, sekarang. Tapi dia sudah terima barangnya dulu, kemudian baru dia ambil emasnya, kemudian diserahkan setelah itu. Maka ini tidak ada takobut. Ketika barang diberikan, tidak langsung diberikan harganya. Ya. Maka syarat yang kedua tadi adalah takobut. Jadi serah terima barang di tempat. Yang pertama adalah hulul, tidak ada penundaan. Yang kedua adalah takobut tadi. Kemudian yang ketiga kalau itu sama jenisnya, maka juga dipersyaratkan ya at-tamatsul, yaitu nilainya sama. Nilainya sama. Misalkan emas 24 karat. Ya, emas 24 karat misalkan. Seberat 5 gram. Maka ketika dia mau menukar juga sama, harus 24 karat dan seukuran 5 gram. Tidak boleh dikurangi. Tidak boleh dikurangi. Adapun kalau itu masih satu ilat riba, maksudnya satu ilat riba itu ilatnya tadi, dia harga atau nilai atau gampangannya mata uang lah. Tapi beda jenis, maka syarat jual belinya hanya dua. Maksudnya syarat jual beli supaya tidak riba hanya dua. Yaitu nasiah, yaitu hulul dan juga at-takobut. Ya. Dia tidak boleh ada tempo, tidak boleh ada penundaan, dan serah terima barang harus di situ. Serah terima barang harus di situ. Adapun untuk at-tamatsul, untuk kesetaraan nilai, maka tidak dipersyaratkan. Maka misalnya boleh orang menjual perak, membeli emas, misalkan emasnya seberat 5 gram, dia beli dengan perak seberat 20 gram, maka boleh. Selama hulul dan takobut. Selama tidak ada tempo dan juga serah terima di tempat. Tukar misalkan uang rupiah dengan dolar misalkan. Ya boleh misalkan. Dia bawa uang rupiah misalkan 15.000 dapat $1. Ya. Maka boleh selama hulul dan takobut. Kenapa kok boleh? Ya karena dia memang satu ilat riba, ya tsamaniyah tadi, akan tetapi jenisnya sudah berbeda. Maka hanya dipersyaratkan dua yaitu hulul dan takobut. Hulul lawan katanya adalah nasiah, takobut lawan katanya adalah ghair takobut tadi. Ya mutamatsil, ya mumatsalah atau mutamatsilan itu lawan katanya mutafadilan yang disebutkan di sini. Itu adalah untuk yang ilah riba yang pertama atau komoditi riba yang pertama, yaitu harga atau tsamaniyah, ya alat tukar, ya, alat tukar. Kemudian beliau melanjutkan wal mat'umati, adapun untuk makanan ba'dhiha sebagiannya bi ba'din dengan sebagian yang lain kadzalika, demikian hukumnya sama. Kalau jenis makanan itu sama, beras dengan beras, jagung dengan jagung, apel dengan apel, ya. Misalkan kencur dengan kencur, jahe dengan jahe misalkan. Jadi mat'umat di sini bukan cuma terbatas makanan pokok, tidak. Semua makanan, ya. Tidak terbatas hanya makanan pokok. Jadi semua makanan. Baik itu makanan utama, lauk, buah-buahan atau bumbunya. Jadi kalau misalkan sama, maka dipersyaratkan 3 hal tadi. Hulul, takobut, dan mumatsalah. Harus tanpa ada tempo, ya. Kemudian harus serah terima di tempat, ya. Yang ketiga adalah nilainya sama. Ya. Misalkan kalau beras, ya, misalkan ini biasanya kasus ya, dapat beras sembako misalkan, dapat beras sembako 5 kilo, karena dilihat mungkin sembakonya ya nilai kualitasnya jelek, akhirnya dia bawa ke warung, ditukar dengan misalkan taruhlah beras Bramo dapat sekilo, maka kalau langsung ditukar, ini masuk dalam kategori riba. Gimana cara supaya tidak masuk riba? Ya gampang, tetap di tempat yang sama, tinggal jual dulu beras itu
seharga 5 kilo kira-kira dibeli berapa sama bakulnya tadi. Setelah uang diberi, kemudian dibuat membeli beras pramu seharga 1 kilo. Ya, baik. Ya mungkin ada orang yang akan mungkin orang yang tidak pernah mempelajari fikih akan mengatakan apa bedane gitu ya, padha ae nang panggone yes apa jenenge padha ae gitu loh. Ya, tapi kita katakan itulah aturan dalam fikih Islam yang sudah dibahas oleh para ulama sejak ratusan bahkan ribuan tahun yang lalu. Ya. Baik. Kemudian ini untuk makanan sama tadi. Kalau untuk berbeda jenis misalkan jagung dengan beras, maka dipersyaratkan 2 ya, yaitu tidak ada tempo dan juga serah terima di tempat. Tapi kalau ukurannya, takarannya boleh berbeda. Misalkan berasnya 5 kilo untuk beli jagung 3 kilo misalkan, ya boleh. Ya, barter seperti itu. Nah, kalau misalkan barang riba, komoditi, kita nyebutnya komoditi riba ya. Kalau komoditi riba ini ilahnya sudah beda dan jenisnya juga sudah beda. Ya. Ilahnya sudah beda dan jenisnya juga beda. Misalkan apa? Misalkan beli jagung dengan emas, kan sama-sama komoditi riba. Tapi ilahnya sudah beda. Yang satu adalah umat, yang satu adalah thamaniyah. Ya. Maka kata Rasulullah SAW, bi'u kaifa syi'tum. Silakan dijual belikan semau kalian. Ya. Baik mau ada temponya atau tidak ya. Mau diserah terima di tempat atau mungkin ada penundaan sedikit. Ya, atau mungkin harganya agak berbeda. Ya pokoknya jual beli semau kalian ya. Dengan syarat an taradhim minkum. Ya, saling ridho karena itu adalah kaidah pokok dalam jual beli yaitu saling ridho. Baik. Maka di sini beliau membahas yang pertama adalah riba. Maka seorang harus berusaha menjauhi riba. Kemudian beliau menyebutkan beberapa hal-hal ya, atau jual beli yang dilarang dalam syariat. Di antaranya beliau melanjutkan wa yahrumu, dan diharamkan bai'u, menjual sesuatu malam yakbidhu, sesuatu yang belum dia kuasai, dia belum miliki, dia belum kuasai ya. Contohnya misalkan adalah mungkin ya ketika jalan di suatu tempat ya di kampung seorang gitu ya, temannya datang kemudian jalan-jalan di kampung seorang, kemudian melihat taruhlah ada pohon pisang yang sudah berbuah gitu, misalkan sudah berbuah, sudah mau matang ya, siap dipanen gitu, tapi bukan milik dia tapi milik tetangganya. Kemudian dia mengatakan ya, kemudian temannya mengatakan wah itu buahnya bagus, itu boleh saya beli gitu. Kemudian tiba-tiba si temannya tadi, iya saya jual ke kamu, nggak apa-apa, sini uangnya. Terus baru setelah uangnya dikasih, dia baru ngomong ke tetangganya untuk beli buahnya tadi ya. Maka ini nggak boleh. Kenapa? Karena itu menjual sesuatu yang bukan miliknya ya, menjual sesuatu yang bukan miliknya dan dia belum kuasai ya. Dan dia belum kuasai. Maka ini dilarang. Wa yahrumu bai'u ma lam yakbidhu, dan diharamkan menjual sesuatu yang belum dia kuasai. Sebagaimana dalam hadis ya, hadis Hakim Ibn Hizam ya, bahwasanya Rasulullah mengatakan, ya ibn akhi la tabi'anna syai'an hatta takbidahu, janganlah kau menjual sesuatu kecuali hingga kau telah menguasainya ya, kecuali engkau telah menguasainya. Kemudian yang selanjutnya yang dilarang juga adalah walahmi bil hayawan, menjual daging dengan hewan ya, menjual daging dengan hewan ya. Secara mutlak hewan apapun, misalkan dia punya daging sapi ya, kemudian dia pakai untuk membeli kambing, seekor kambing, maka ini
tidak diperkenankan ya. Maka ini tidak diperkenankan. Wadaini bidaini, dan menjual hutang dengan hutang. Ya, sebenarnya dalam hadis disebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari ya nah Rasulullah SAW an bai'il kali bil kali. Al kali itu adalah jual hutang dengan hutang. Ya. Ini juga dilarang. Wa bai'ul fuduli, dan juga jual beli fuduli. Jual beli fuduli itu adalah jual beli yang dilakukan oleh seorang yang dia bukan pemilik, dia juga bukan walinya, dan dia juga tidak diberikan izin untuk melakukan transaksi itu. Ya. Misalkan jual beli fuduli misalkan ya. Contohnya kalau misalkan kita punya toko misalkan, atau punya kios, ya, punya kios jejer gitu ya, punya kios, taruhlah jual aksesoris lah, ya, jejer-jejer gitu, taruhlah jual baju misalkan. Kemudian kios yang satunya ini pemiliknya sholat sebentar, pemiliknya pergi sholat sebentar. Ya, kemudian ada orang yang mau beli ke kios orang yang pergi tadi, orangnya pergi tadi. Nah, biasanya kalau kita tahu kadang di pasar itu langsung dijuali dengan tetangganya tadi. Ya. Padahal dia belum diberikan izin sama sekali untuk menjualkan. Ya. Ketika si si pemilik kios tadi pergi, dia tidak ngomong apa-apa, ya, langsung pergi gitu saja untuk sholat sebentar atau mungkin buang air kecil. Kemudian ketika ada orang yang mau membeli di kios tersebut, maka tetangganya yang menjuali, gitu ya. Maka di sini juga dilarang. Ya. Di sini juga dilarang. Kenapa? Ya, karena itu nanti bisa akan menimbulkan perselisihan, ya, menimbulkan perselisihan, ya. Karena bisa jadi dia nggak setuju dengan harganya, pemilik toko tadi tidak setuju dengan harganya atau yang lain sebagainya, ya. Ya, jual beli tadi dilarang meskipun si pemilik kios tadi sudah ridho, maksudnya dia kembali kemudian dikasih tahu tadi ada orang yang beli, saya juali, kemudian ini uangnya. Kalaupun di orang itu ridho tetap dilarang, ya. Meskipun si pemilik kios tadi ridho, yang meninggalkan tempatnya tadi ridho, maka jual belinya tetap dilarang. Ya, jual belinya tetap dilarang. Wa malam yarahu, dan jual beli barang yang dia tidak melihatnya. Jual beli barang yang dia tidak melihatnya. Ya. Dalam mazhab Syafi'i, kalau dalam urusan muamalah, mazhab Syafi'i cukup ketat. Ya, cukup ketat, kita katakan cukup ketat, ya, bahkan mungkin sebagian dari kita mungkin akan merasa kesulitan untuk diamalkan. Di antaranya adalah ini, dan menjual sesuatu yang tidak dia melihatnya. Misalkan contohnya adalah, bahkan kalau misalkan itu ditutupi dengan suatu hal yang dia bisa nampak. Misalkan gini, contohnya adalah menjual ikan di akuarium. Menjual ikan di akuarium. Kalau dia melihatnya, ya, masih dari balik kaca, maka tidak boleh. Dia harus melihat langsung di air tersebut. Ya. Maka menjual sesuatu yang tidak dia melihatnya, ini juga tidak diperbolehkan. Atau misalkan contoh lain adalah menjual ikan yang berada di tempat yang keruh misalkan, yang tidak bisa terlihat sama sekali. Ya, dia hanya mengatakan mau beli ikan, ya, di tempat ini misalkan. Dia tidak memberikan contoh apapun, ya. Dia hanya mengatakan saya mau beli ikan di sini, gitu saja. Ya, dia tidak mau menebas, tapi dia hanya beli 1 atau 2 ekor. Ya, beda lagi kalau dalam masalah menebas, ya. Kalau masalah tebasan cukup memberikan contoh, maka yang lainnya ikut hukum contohnya tadi. Maka itu boleh. Tapi kalau barangnya sedikit, ya, karena otomatis bukan tebasan, tidak ada contoh atau sampel sama sekali, ya, maka itu tidak boleh. Kemudian wa bai'u ghairil mukallafi, dan jual belinya orang yang bukan mukallaf, wa alaihi, dan ya wa bai'u ghairil mukallaf, dan
apa namanya jualan orang yang atau seorang yang bukan mukallaf wa alaihi dan membeli. Jadi jual belinya orang yang bukan mukallaf. Orang bukan mukallaf itu adalah majnun, apa namanya ghairu akil wa qablal bulugh. Orang yang tidak berakal dan belum balik. Maka jual belinya orang yang gila maka tidak boleh, dilarang. Ya. Jual belinya orang yang tidur misalkan ngelindur maka tidak sah. Ya, misalnya orang ngelindur kemudian dia ngomong kepada temannya, saya jual rumah ini kepada kamu dengan harga 100.000 misalkan. Kemudian temannya tadi, ya saya terima, saya beli rumahmu. Maka ketika bangun tadi misalkan direkam kemudian dikasih tahu kamu tadi jual rumahmu seharga ini, maka tetap tidak berlaku. Juga termasuk ghairu mukallaf adalah anak kecil. Anak kecil. Ya, anak kecil maka jual belinya juga tidak sah. Ini akan menjadi problem ketika misalkan di SD atau mungkin bahkan ya SD. Karena SD kalau masih kelas 1, 2 ya jelas belum balik. Kalau ngikut mutamad mazhab Syafi'i maka tidak sah. Jual beli mereka tidak sah. Tapi banyak dari para ulama kita, maksudnya dari para ulama Syafi'iyah, ya beberapa bukan kita katakan banyak, beberapa dari mereka mengambil pendapat ya apa namanya, karena hal ini termasuk hal yang memang ta'umu bihil balwa, suatu yang memang sulit untuk dihindari. Ya. Kalau misalkan di sekolahan kan tidak mungkin orang tuanya menunggu misalkan anak itu sekolah dari pagi sampai siang, kemudian kalau mau beli jajan orang tuanya belikan, akan kesulitan. Maka beberapa ulama misalkan seperti dalam kitab Kifayatul Akhyar, ya musannif di situ ya menyebutkan bahwasanya ya tetap kita bisa mengambil pendapat yang memperbolehkan masalah ini dan kita kiaskan anak ini adalah sebagai memperbolehkan jual beli mu'athah, ya, memperbolehkan jual beli mu'athah yang dia hanya berlandaskan pada urf atau kebiasaan masyarakat saja. Tapi mu'tamad dalam mazhab Syafi'i tidak boleh jual beli anak kecil. Jadi kalau anak itu belum balik, ya, anak itu belum balik maka tidak sah jual belinya. Kalau mau beli, ya, maka yang membelikan adalah orang tuanya. Wa ma la manfaata fihi, dan juga tidak boleh menjual sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Menjual sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Para ulama memberikan contoh, misalkan menjual serangga. Menjual serangga. Para ulama memberi contoh seperti itu. Menjual semut, menjual ya serangga, sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Mungkin ada yang mengatakan, loh itu ada manfaatnya. Misalkan semut, kalau semut Jepang itu bisa dibuat obat kan gitu. Nah, itu misalkan undur-undur itu untuk orang yang sakit apa gitu ya, punya penyakit apa namanya, diabetes atau apa gitu ya, lupa saya. Ya, pokoknya undur-undur. Ya. Kemudian apa namanya, pokoknya misalkan atau katel, ini apa namanya, laba-laba itu, tarantula, ya. Itu minyaknya bisa untuk menumburkan rambut misalkan. Ya. Maka para ahli fikih Syafi'i mengatakan bahwasanya kemanfaatan di sini itu manfaatnya terbatas pada orang-orang tertentu saja. Ya, terbatas pada hal tertentu. Maka dia tetap dianggap tidak ada manfaatnya. Karena baru dianggap ada manfaatnya kalau dia bisa menyeluruh manfaatnya. Beda halnya misalkan orang ternak ternak jangkrik, tapi jualnya bukan untuk obat, bukan, tapi jualnya untuk pakan burung. Iya. Maka boleh. Iya. Kenapa? Karena burung-burung bisa makan itu, burung jenis apapun bisa makan jangkrik itu. Atau misalkan untuk pakan ayam misalkan, atau pakan unggas. Iya. Maka diperbolehkan karena memang peruntukannya untuk hewan dan hewan bisa makan itu. Ya. Tapi kalau untuk obat dan lain sebagainya itu kalau dalam mazhab Syafi'i tidak diperbolehkan dijual belikan. Karena itu tidak ada manfaatnya. Taib. Kemudian aula qudratalahu ala taslimihi, atau menjual sesuatu yang dia tidak mampu untuk menyerahkannya. Ya, baik itu
tidak mampu menyerahkan secara hissi karena memang barangnya tidak ada, atau secara syar'i, secara hukum fikih. Ya. Misalkan kalau secara hissi atau secara memang barangnya tidak ada, misalkan dia punya ayam misalkan, tapi ayamnya kabur misalkan, kemudian dia jual ke orang, otomatis dia nggak bisa mau ngejar-ngejar kemana gitu ya, sulit misalkan. Ya, apalagi ayamnya ayam alas misalkan, maka akan sulit ditangkap. Atau tidak mampu menyerahkan karena alasan syar'i, misalkan adalah gadai, dia nggadaikan barang ke orang, barang dia digadaikan, maka orang tersebut orang yang menaruh barangnya kepada pergadaian tadi tidak boleh menjual barang yang ada di pergadaian tadi kepada orang lain. Kenapa? Karena dia tidak bisa menarik barang tersebut semaunya dari orang yang pegadaiannya tadi. Ya, maka tidak boleh menjual sesuatu yang dia tidak mampu untuk menyerahkan pada orang lain. Au bila sighatin, atau jual beli tanpa sighah. Ini juga satu hal yang termasuk dalam mazhab Syafi'i. Yang muktamad adalah bahwasanya jual beli itu harus ada sighahnya. Harus ada sighahnya. Baik ucapan ataupun secara tulisan. Ya, baik ucapan ataupun secara tulisan. Kalau mungkin untuk barang-barang yang besar, ya gampang ya kita dapati. Misalkan jual beli rumah, ya pasti ada akadnya, ada akadnya secara tertulis seperti itu jual belinya. Tapi kalau misalkan barang-barangnya tidak sebesar itu, tidak sebesar rumah, tidak sebesar mobil atau kendaraan bermotor, ya. Apakah juga tetap sighah? Maka muktamad dalam mazhab Syafi'i tetap mengatakan wajib pakai sighah. Makanya beberapa ya mungkin kita pernah mendapati gitu ya. Kami pribadi juga pernah mendapati beberapa toko ya, ada yang tetap menerapkan seperti itu. Jadi kalau misalkan kita beli sesuatu, setelah kita pegang barangnya, kemudian si penjualnya ngomong, saya jual ya mas, gitu. Ya saya jawab, nggih saya beli gitu. Itu adalah sighah. Jadi harus ada ucapan atau tulisan. Ya, ucapan atau tulisan. Ya, di beberapa tempat masih dipraktekkan seperti itu, di beberapa toko. Alasannya apa? Dalam mazhab Syafi'i mengharuskan ada sighah. Alasannya adalah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang jual beli itu adalah illa antakuna tijaratan antaradhim minkum, kecuali kamu boleh memakan harta orang lain dengan jalan perniagaan yang kalian bisa saling ridho. Kalian bisa saling ridho. Ya. Di dalam hadis juga disebutkan bahwasanya innamal bay' antaradhin. Sungguhnya jual beli itu adalah sesuai dengan keridhoan. Para ahli fikih mengatakan suatu keridhoan itu adalah suatu yang tidak bisa dilihat. Suatu maknawi. Ridho itu kan di dalam hati. Sedangkan fikih itu kan akan sulit, tidak bisa menghubungi sesuatu yang ada di dalam hati. Yang ada dalam hatinya dia serahkan pada Allah, kan seperti itu. Tapi mau nggak mau dalam masalah jual beli ini memang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan menghubungkan dengan keridhoan. Maka mau tidak mau fikih juga harus mengurusi masalah yang ini. Ya, mengurusi masalah keridhoan ini. Maka para ahli fikih Syafi'iyah mengatakan karena ridho ini adalah suatu yang maknawi, maka harus ditunjukkan suatu yang bisa diketahui oleh semua orang bahwasanya dia memang ridho. Ya. Bagaimana ketahuinya? Ya bisa dengan ucapan atau dengan tulisan. Kalau dalam hati ya kita tidak tahu apakah orang itu ridho atau tidak. Ya. Ya, maka dalam fikih kita tidak berspekulasi bahwasanya mungkin ridho, mungkin enggak. Tidak seperti itu. Nah, itu adalah alasan para ulama Syafi'iyah yang mengatakan bahwasanya harus ada sighah. Tapi banyak dari para ulama diantaranya Imam Nawawi ya, atau beberapa ahli fikih dalam mazhab Syafi'i yang mengatakan ya, bahwasanya diperbolehkan jual beli mu'athah ya. Mu'athah itu jual beli tanpa sighah seperti di minimarket seperti itu ya, dia cuma ambil taruh, diminta uangnya 10.000, dikasih 10.000, kasih barangnya. Dia nggak pernah ngomong saya beli ini,
kemudian mbaknya juga atau masnya nggak pernah ngomong saya jual ini, nggak pernah. Ya, langsung saja seperti itu. Ya. Maka hal seperti itu ya beberapa ulama dalam mazhab Syafi'i mengatakan diperbolehkan, ya. Diperbolehkan kalau dalam hal-hal yang ringan atau hal-hal yang nilainya rendah. Ya. Tapi kalau untuk hal-hal yang nilainya tinggi seperti rumah, seperti harganya mungkin puluhan juta atau bisa sampai ratusan juta, maka wajib ada sighah. Wajib ada sighah, baik tertulis ataupun terucap. Baik. Mungkin adzan dahulu, kemudian kita akan lanjutkan sedikit. Baik, kita lanjutkan sedikit. Qala musannif rahimahullah taala wa bai'u, dan jual beli ma la yadkhulu, yang tidak masuk tahtal milki, di bawah kepemilikan seseorang, kal hurri, seperti orang merdeka, wal ardil mawati, dan tanah bebas. Termasuk barang yang tidak boleh diperjualbelikan adalah suatu hal yang tidak bisa dimiliki oleh seorang tertentu. Contohnya apa? Contohnya orang merdeka. Kalau budak boleh, karena budak bisa dimiliki seseorang. Tapi kalau orang merdeka tidak boleh. Tiba-tiba kita bawa teman kita, kemudian kita jual dia, gitu tidak boleh. Ya. Termasuk juga yang tidak bisa dimiliki seorang adalah al-ardul mawat, tanah bebas. Mungkin kalau hari ini tidak ada ya, seluruh tanah kalau tidak dikuasai masyarakat, dikuasai negara. Tapi kalau zaman dulu ada tanah-tanah bebas, yang mana negara tidak memiliki kuasa terhadap tanah tersebut dan masyarakat belum mengolahnya, maka ini masuk tanah bebas. Ya, kalau cerita mbah-mbah kita dulu kalau di desa-desa itu kan pokoknya sing kerjane akas yo tanah ombo gitu. Ya, itu salah satu praktek ya, ihyaul mawat, itu ya, menghidupkan tanah bebas. Tapi kalau hari ini tidak ada. Ya, kalau zaman dulu ada. Jadi orang yang kerjanya semangat dapat tanah lebih banyak, kalau malas-malas ya tidak dapat tanah. Nah, tanah-tanah bebas seperti ini maka tidak boleh dia perjualbelikan sebelum dia kuasai. Maksudnya adalah sebelum dia hidupkan. Misalkan dia masih belum terawat atau sama sekali, ya, dia masih tanahnya masih rimbun dengan pohon-pohon dengan macam-macam, belum diolah sama sekali, dia juga belum mengolahnya, negara juga belum menguasainya, maka tidak boleh dia serta-merta kemudian mau jual gitu, itu saya jual, tidak boleh seperti itu. Kecuali kalau dia sudah mengolahnya, sudah memberikan tanda bahwasanya tanah itu milik dia, maka boleh dijual. Ya, selama dia sudah kuasai, itu masuk nanti masalah bab ihyaul mawat, menghidupkan tanah bebas. Wa bai'ul majhuli, dan menjual suatu yang majhul, yang tidak diketahui. Ya. Misalkan menjual yang gampang contohnya sekarang itu jual beli barang yang mystery box. Ya, kalau di online itu ada namanya jual mystery box. Jadi dia jual barang sudah dipaket tapi tidak dikasih tahu yang beli, nggak dikasih tahu. Ya pokoknya kalau beli ya bisa untung bisa buntung gitu ya. Kalau barangnya bagus ya alhamdulillah lumayan. Tapi kalau barangnya buruk, tidak sesuai dengan harga yang diberikan, ya dia akan rugi. Ya, itu contohnya bai'ul majhul, jual beli yang tidak jelas. Ya, jual beli tidak jelas. Kalau dalam literatur fikih zaman dahulu mereka memberikan contoh, misalkan menjual dua buah barang dan dia mengatakan salah satunya saya jual ke kamu. Dia tidak menentukan barangnya, tapi dia cuma ngomong salah satunya saya jual ke kamu gitu. Kemudian kalau orang tadi mengatakan iya ini uangnya, deal, saya beli, maka akadnya tidak sah, harus diulang lagi akadnya. Jadi harus tentukan lagi ya, mana yang dijual gitu. Atau si pembeli tadi sebelum memberikan uangnya dan berakad, sebelum memberikan kobulnya ya, maka dia mempertanyakan mana yang kamu jual, ditentukan dulu, jangan salah satunya gitu ya. Pokoknya statulah sembarang gitu ya misalkan, maka tidak boleh. Karena apa? Karena itu masih majhul ya, masih majhul mana yang dipilih.
Kemudian wan najas, dan jual beli najis, kal kalbi, seperti anjing, wa kulli muskirin, dan setiap hal yang minuman yang memabukkan, ini juga tidak boleh diperjualbelikan. Kenapa? Karena ini najis, ilahnya adalah, alasnya adalah najis. Nah, jual beli anjing misalkan, ini tidak diperbolehkan meskipun anjingnya adalah anjing anjing yang memiliki manfaat, misalkan anjing polisi, anjing pelacak misalkan, atau anjing penjaga, maka tidak boleh diperjualbelikan. Ya, tidak boleh diperjualbelikan. Termasuk juga adalah kotoran hewan atau kotoran manusia. Ini juga tidak boleh diperjualbelikan. Kenapa? Karena dia najis. Ya. Kemudian bagaimana supaya kita mendapatkan, kalau misalkan memang dibutuhkan, misalkan seperti anjing penjaga, kita mau nggak mau, atau mungkin kepolisian juga butuh anjing. Ya. Atau misalkan kotoran hewan untuk pupuk misalkan, bagaimana? Maka kalau dalam literatur fikih Syafi'i, mereka menyebutkan ada namanya akad raf'ul yad anil ikhtisas. Raf'ul yad anil ikhtisas, yaitu mengangkat tangan dari keberhakan. Misalkan ini, ya secara gampangnya adalah mengangkat tangan dari keberhakan dia, karena barang-barang najis ini tidak bisa dimiliki. Ya, barang-barang najis ini tidak memiliki, istilahnya para ahli fikih mereka mengatakan ini bukan tahtan milik, tapi ini adalah tahtal ikhtisas, seperti itu. Ya, maka kalau dalam para ulama mengatakan biasanya, ya, kalau mau mengambil untung dari dari suatu yang najis tadi karena memang dibutuhkan, maka kita bisa mengatakan, ya, tidak kita mengatakan saya jual dan saya beli, tidak mengatakan seperti itu, ya. Tapi bisa kita katakan saya lepas untuk kamu seharga ini, ya. Saya lepas untuk kamu, bukan dengan lafadz jual beli, ya, bukan dengan lafadz saya jual untuk kamu seharga ini. Ya, kembali ini karena dalam fikih Syafi'i itu wajib sighah, ya. Jadi sighah itu sangat menentukan, ucapan itu sangat menentukan. Ya. Jadi kalau dia bilang jual anjingnya misalkan dengan mengatakan saya jual anjing ini seharga 100.000, kemudian dijawab ya saya beli, maka jual belinya tidak sah. Tapi kalau misalkan dia ngomong saya lepas anjing ini, iya, gantinya 100.000, maka dia ngomong ini gantinya untuk anjing ini 100.000, maka jual belinya sah. Mungkin akan bertanya-tanya pada kita, apa bedanya? Ya. Cuma bedanya saya lepas, saya jual, saya beli, kita apa bedanya? Ya itulah kesaktian lafadz itu, ya. Kesaktian lafadz, ya. Sama seperti kita nikah. Kita cuma ngomong qabiltu nikahaha wa tazwijaha bi mahrin madhkur. Ya, saya terima nikahnya fulan binti fulanah, fulanah binti fulan, dan mas kayak demikian, sah. Yang awalnya tanpa menyebutkan beberapa kalimat kalau kita berhubungan sama istri dengan wanita tersebut adalah zina, setelah menyebutkan beberapa kalimat menjadi halal dan berpahala. Ya. Maka demikian juga dengan masalah jual beli. Karena dalam fikih Syafi'i mereka mengatakan sighah itu wajib, maka sighah ini sangat mempengaruhi keabsahan akad. Ya. Jadi kalau misalkan lafadznya adalah jual beli maka tidak sah. Tapi kalau lafadznya adalah saya lepas, ya, seharga ini, ya, maka diperbolehkan. Ya. Berapa ulama kini seperti Ustadz Erwandi menyebutkan masalah tidak bisa diperjualbelikan, tapi bisa mengambil harga olah, gitu ya, harga olah, biaya pengolahan, ya. Tapi seperti itu, ya. Ada yang berpendapat seperti itu, ya boleh, silakan. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i itu tadi namanya akad raf'ul yad anil ikhtisas, ya. Baik, wa muharramin, dan juga menjual barang yang haram, maka ini juga tidak boleh. Contohnya apa? Katunbur. Tunbur itu gitar Arab. Apa gitar Arab, ya? Gitar Arab itu gitar yang bunder itu loh, ininya bawahnya bunder, ya. Ya pokoknya gitar Arab itu, ya.
Ya, tunbur itu gitar Arab seperti itu. Maksudnya di sini adalah seluruh alatul malahi, diistilahkan oleh para fuqaha alatul malahi, alat-alat musik itu diharamkan untuk dijual belikan. Gitar, piano, seruling, apapun itu ya, maka diharamkan untuk jual belikan seluruh alat musik, kecuali adalah rebana. Karena rebana boleh untuk dimainkan. Baik, wa yahrumu bai'u syai'il halalit tahiri, dan diharamkan menjual suatu yang halal, yang suci, alaman kepada orang yang ta'lamu, dia mengetahui atau engkau mengetahui, annahu, bahwasanya orang tersebut yuridu an ya'siya, dia ingin untuk berbuat maksiat bihi, dengan barang tersebut. Menjual suatu barang kepada orang yang kita yakin orang tersebut akan mempergunakannya untuk maksiat. Ya, kita yakin dengan syarat apa? Yakin tadi. Ya, misalkan kita tahu kita tetangganya, kemudian dia beli ke kita, ya mohon maaf misalkan, taruhlah dia beli, bukan beli ke kita, misalkan beli ke supermarket, misalkan beli alat kontrasepsi. Kita tahu kita tetangganya anak itu belum nikah, masih remaja, umur SMP SMA, terus beli alat seperti itu untuk apa? Ya. Maka ketika kita tahu, kita yakin bahwasanya alat ini akan digunakan untuk sesuatu yang haram, maka kita dilarang untuk menjualnya. Kita dilarang untuk menjualnya. Seperti kalau para ulama dahulu memberikan contoh, misalkan kita jual anggur kepada produsen Homer, misalkan kita menjual anggur kepada pabrik miras. Nah, ini juga suatu yang haram. Homer apa namanya, anggurnya suci dan suatu yang boleh dijual belikan. Tapi ketika kita menjualnya ke pabrik miras, ya, ke pabrik bir misalkan, maka dilarang jual belinya seperti itu. Kenapa? Karena kita yakin bahwasanya hal yang boleh tersebut akan dipergunakan untuk maksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Wa bi'ul asya'il muskirah, dan menjual hal-hal yang membuat hilang akal. Ya. Bedanya tadi muskir dengan muskirah ini adalah, kalau muskir tadi adalah minuman, miras, makanya dia masuk najis. Kalau muskirah di sini maksudnya adalah sesuatu yang menghilangkan akal. Seperti apa? Seperti ganja, heroin, sabu-sabu, opium dan sebagainya. Dia barangnya padat tapi bisa menghilangkan akal. Ya, makanya tidak dimasukkan dalam ranah najis, karena ganja dan semisalnya, narkoba ini tidak najis. Yang najis itu adalah miras. Yang terakhir, wa bai'ul ma'ibi bila idharin li'aibihi, dan yang terakhir adalah menjual suatu barang yang ada aibnya, ada cacatnya, tanpa dia jelaskan kecacatan barang tersebut. Maka ini juga tidak diperbolehkan, karena ini termasuk menyembunyikan aib barang, ya, menyembunyikan aib barang. Dan Rasulullah menyebutkan bahwasanya pedagang, ya, yang menipu maka akan dihilangkan berkah dari jual belinya. Baik, demikian pembahasan yang bisa kita bahas pada malam hari ini. Wallahu taala alam, wa sallallahu ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.